harta dunia itu bukan tujuan pokok dalam hidup, tetapi sebagai sarana untuk mewartakan Injil cinta kasih Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari ini kita memasuki hari Minggu biasa yang ke-32. Dan bacaan-bacaan kudus yang kita renungkan pada hari ini mengajak kita sekalian untuk hidup sebagai orang-orang yang bijaksana, yang selalu waspada, mawas diri, dan selalu tekun berjaga akan saat datangnya hari Tuhan. Hal ini menyata di dalam bacaan Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Dan kalau kita merenungkan bacaan Injil hari ini, yang mau disampaikan di dalam perumpamaan Injil ini bukanlah tentang solidaritas antar gadis-gadis ataupun mengenai belas kasih Allah. Mungkin kita bertanya, mengapa para gadis yang bijaksana tidak mengajak 5 gadis lainnya untuk mengikutinya? Bukankah pelita yang mereka bawa juga dapat menerangi 5 gadis lainnya? Pertanyaan lainnya misalnya begini: mengapa tuan rumah tidak membukakan pintu bagi 5 gadis lain yang datang menyusul karena harus membeli minyak terlebih dahulu? Perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tidak bermaksud untuk membicarakan 2 hal tadi. Maka pesan yang mau Yesus sampaikan lewat perumpamaan tentang 10 gadis ini kita temukan di dalam kalimat terakhir dari bacaan Injil hari ini. Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, lewat beberapa perumpamaan Yesus mengingatkan bahwa hari Tuhan datang pada saat yang tidak terduga. Hari Tuhan bisa mendatangi kita masing-masing kapan saja. Dan pada saat itu kita tidak dapat tawar-menawar dengan mengatakan, Tuhan, jangan sekarang, saya belum siap. Mau tidak mau, kita akan meninggalkan segala sesuatu di dunia ini dan kemudian mempertanggungjawabkan semua yang telah kita perbuat di hadapan Tuhan. Karena itu yang diminta dari kita adalah selalu berjaga-jaga. Tentu Yesus tidak menghendaki agar kita hidup dalam kecemasan dan ketakutan akan hari Tuhan. Yang dimaksud adalah kita hidup dengan kesadaran bahwa barang-barang duniawi yang kita kumpulkan semasa hidup di dunia akan berlalu. Selanjutnya, kita mempersembahkan kepada Tuhan semua perbuatan baik bagi sesama. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, bacaan-bacaan kitab suci menjelang hari raya Kristus Raja Semesta Alam sebagai penutup kalender liturgi banyak yang berbicara mengenai hari kedatangan Tuhan. Dengan kesadaran bahwa suatu saat kita semua akan menghadap Tuhan. Karena itu kita diajak untuk membangun hidup sedemikian rupa
sebagai orang-orang yang mengharapkan kerajaan surga. Harta dunia itu bukan tujuan pokok dalam hidup, tetapi sebagai sarana untuk mewartakan Injil cinta kasih Tuhan. Karena itu yang perlu kita kumpulkan adalah minyak sebagaimana yang digambarkan dan disebut di dalam Injil hari ini. Minyak di sini berarti kebaikan, keadilan, solidaritas bagi yang berkekurangan, pengampunan, pelayanan, kasih, juga perhatian satu sama lain. Dengan minyak ini, kita berpengharapan bahwa kita diperkenankan juga untuk memasuki perjamuan pesta surgawi. Untuk itu, kita diajak supaya tidak menunda-nunda mencari dan membawa minyak yang dapat menuntun kita menuju kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang terkasih, Tuhan bisa datang sewaktu-waktu dan kita diingatkan untuk siap menyambutnya. Karena itu, mari kita hidup sebagai orang-orang yang bijaksana dan tetap berjaga-jaga, sebab kita tidak tahu kapan hari Tuhan itu datang. Tuhan memberkati kita sekalian.